Om Swastiastu. Saya Nyaman Adema Setiawan, NIM 045. Perkenalkan, nama saya Kelvin Priasayadi, NIM 031. Perkenalkan, nama saya Kade Anggit Elvira Gustia. Saya dari kelompok 7 akan presentasikan tentang rasio solvabilitas. Untuk persingkat waktu, saya akan menjelaskan pengertian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktivitas, khususnya aktivitas tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk meninjau pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Yang keenam, untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir, untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo atau akan ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio, rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini merupakan posisi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio DRR membandingkan antara total kewajiban liabilitas dengan ekuitas. Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dalam jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1/1. Yang kedua, ada debt ratio, rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang, total liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam jangka panjang semakin terjamin. Besaran persentase rasio ini minimum 100% atau 1/1. Artinya satu utang jangka panjang bisa dijamin oleh RP1 aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditur biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan aman, tidak akan bangkrut. Tingkat rasio yang rendah, maka kondisi perusahaan semakin aman, solvable. Berikut ini rumus rasio utang debt ratio. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Yang terakhir ada time insert earn ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Time insert earn ratio disebut juga insert coverage ratio. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya. Bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi, berikut rumus rasio persen. Yang terakhir ada time insert earn ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Time insert earn ratio disebut juga insert coverage ratio. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya. Bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Berikut rumus rasio time insert earn ratio. Time insert earn ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Baik, Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya aturkan Parama Santi. Om Santi, Santi Om.